Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Hari ini kita akan mempelajari tematik bahasa Indonesia, materi surat resmi dan surat tidak resmi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan mempelajari surat resmi dan surat tidak resmi. Surat undangan saling memberikan informasi merupakan suatu bentuk dalam berkomunikasi. Penyampaian informasi secara lisan dapat dilakukan secara berhadapan langsung. Sedangkan penyampaian informasi secara tertulis dapat dilakukan melalui surat. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam surat undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti apa isi dari surat tersebut. Surat undangan terbagi atas dua, satu surat undangan resmi, dua surat undangan tidak resmi. Kita akan membahasnya satu persatu. Surat undangan resmi. Surat undangan resmi adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan, biasanya digunakan untuk kepentingan kedinasan. Syarat surat undangan resmi: 1. Menggunakan bahasa yang baku atau formal. 2. Menggunakan struktur penulisan yang baku. 3. Surat resmi digunakan untuk perihal yang bersifat resmi. Surat undangan resmi biasanya digunakan untuk 1. Surat resmi sekolah. 2. Surat resmi pemerintahan. 3. Surat undangan resmi. 4. Surat dinas resmi. Selanjutnya, bagian-bagian dari surat resmi. Yang pertama adalah kop surat, di mana pada surat resmi terdapat kop surat yang berisi logo instansi, nama instansi, alamat instansi, dan nomor telepon instansi. Bagian kedua, tempat dan tanggal surat, di mana tempat dan tanggal surat itu dibuatnya. Bagian yang ketiga adalah nomor dan perihal surat. Penomoran surat pada surat resmi bertujuan untuk memudahkan instansi dalam mengarsipkan atau menyimpan data kapan terakhir pembuatan dan pengeluaran surat. Perihal dalam surat resmi merupakan hal pokok yang merupakan tujuan utama dalam surat tersebut. Dengan demikian, penerima dapat segera mengetahui tujuan pengirim mengirimkan surat resmi tersebut. Bagian yang keempat adalah nama dan alamat tujuan. Pada surat resmi, nama dan alamat tujuan sangat penting. Pada contoh di atas, alamat tujuannya kepada Bapak, Ibu, orang tua, wali siswa kelas 10. Bagian nomor 5 adalah salam pembuka. Biasanya pada surat resmi, salam pembukanya adalah dengan hormat atau salam sejahtera. Bagian yang keenam adalah isi surat, di mana pada komponen utama dari sebuah surat adalah pokok-pokok atau inti yang sedang dibahas tertuang di dalam isi surat, seperti hari dan tanggal, waktu dan tempat di mana akan dilaksanakannya. Bagian yang ketujuh adalah salam penutup. Salam penutup berisi kata-kata penutup yang umumnya digunakan untuk menambahkan kesantunan di dalam berkomunikasi. Bagian yang kedelapan pada surat resmi adalah tanda tangan dan nama penanggung jawab. Pada surat resmi, salah satu komponen yang disertai yaitu nama penanggung jawab dan tanda tangan. Nama penanggung jawab adalah penanda jika nama tersebut yang bertanggung jawab dan dikuatkan dengan tanda tangan. Penanda tangan dalam surat harus sesuai dengan nama orang yang tercantum pada surat tersebut. Biasanya, nama dan tanda tangan penanggung jawab adalah ketua dari sebuah instansi. Kita simpulkan kembali bagian-bagian surat resmi. 1. Kop surat. 2. Tanggal surat. 3. Nomor dan perihal surat. 4. Nama dan alamat tujuan. 5. Salam pembuka. 6. Isi. 7. Salam penutup. Dan 8. Nama dan tanda tangan penanggung jawab. Kita masuk yang kedua adalah surat undangan tidak resmi.
Yang dimaksud dengan surat undangan tidak resmi adalah surat yang dibuat oleh perorangan dengan mengajak orang lain untuk hadir ke suatu acara. Contoh surat undangan tidak resmi adalah surat undangan syukuran, surat undangan kelahiran bayi, surat undangan akikahan, surat undangan ulang tahun, dan surat undangan pernikahan. Berikut ini adalah contoh surat undangan tidak resmi, di mana pada bahasanya tidak baku. Nah, pada surat undangan tidak resmi terdapat waktu, tempat, dan kegiatannya. Nah, sebagai contoh ini adalah surat undangan ulang tahun. Berikutnya adalah surat undangan akikahan. Dan contoh berikutnya adalah surat undangan pernikahan. Ciri-ciri surat tidak resmi. 1. Bahasa yang tidak baku dan tidak terikat EYD. 2. Tidak ada kop surat maupun nomor surat. 3. Format surat tidak baku. 4. Biasanya ditulis di kertas khusus atau bermotif. Nah, itu dia video pembelajaran kita hari ini. Untuk lebih memahaminya lagi, Ananda bisa mengerjakan penilaian harian yang ada di bawah ini. Tetap semangat belajarnya, semangat ibadahnya, dan jaga selalu kesehatannya. Ustazah akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.